mahasiswa, hidup rakyat Lapago, kita semua hidup. Siapapun masuk itu melalui izin atau yang pemiliknya. Tidak boleh semau-maunya kita apa. Yang pertama akan disampaikan orasi di sini adalah perwakilan dari tokoh adat, yaitu Bapak Marinus Turisi Edukasi Selatan untuk menyampaikan orasi. Singkat, padat, dan jelas. Selamat sore. Saya sebagai Kepala Suku Konam Muliama Omarekma. Saya sebagai selaku Panglima Perang. Teman-teman dari pihak Muliama sampai Ibele sampai di Kimbim di atas, di bawah sampai Watikam sampai di Herai di bawah. Saya izin tidak boleh tanah Lembah Balim Wamena tidak boleh diadakan jual dan orang-orang pendatang-pendatang jangan kasih sembarang. Saya tidak inginkan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Lapago, kita semua hidup. Oke, terima kasih. Orasi yang berikut akan disampaikan oleh perwakilan akademisi, yaitu Kakak Andius. Kami dipersilakan. Wah. Selamat sore buat kita semua. Baik, atas kesempatan kepada saya di sini tidak membawa nama lembaga tapi nama pribadi saya sebagai intelektual atau sebagai intelektual Muliama tapi yang sudah terjun dalam akademisi. Jadi saya memahami tentang politik pemerintahan sebagai dosen atau sebagai asisten dosen. Saya akan menyampaikan kepada media di sini sesuatu yang terjadi masalah yang ada di kampung saya, halaman saya, di mana tempat saya dilahirkan, di mana tempat saya dibesarkan, di mana tempat saya dikasih makan dari sejak saya lahir sampai detik ini. Tempat itu adalah mama saya. Oleh karena itu saya harus sampaikan kepada publik, dalam hal ini kepada pemerintah Kabupaten Jaya dan kepada pemerintah Republik Indonesia, bahwa di mana rencanakan untuk lokalisasi untuk pembangunan provinsi atau pembangunan perkisaran Kabupaten Jaya yang direncanakan ditempatkan di Pelantara atau Konam, di mana tanah itu adalah tanah bersejarah buat kami semua yang ada di pegunungan atau terlebihnya kepada kami yang ada di suku Dani, Lani dan ada di pegunungan Jaya, di mana di sana tanah itu adalah tanah bukan hanya satu suku, satu marga, satu klan, tapi itu tanah komunal, tanah bersama. Dan tanah itu adalah orang Duga, orang Lanjai punya hak, orang Tolikara punya hak. Kami Muliama hanya jaga. Dan kami orang Muliama tidak punya hak jual kepada siapapun. Orang Muliama tidak punya hak memberikan hibah kepada siapapun. Karena tanah itu adalah tanah kita bersama. Dan tanah itu harus kita berjaga sama-sama. Dan pada prinsipnya pemerintah itu harus menjaga, melindungi tanah hak wilayah yang dimiliki oleh masyarakat, bukan merampas, merusak tanah milik masyarakat. Itu salah. Kalau modelnya seperti begini, itu bukan mau melayani atau bukan mau mensejahterakan rakyat masyarakat, tapi malah mau merusak, mau membangun konflik, mau membuat konflik baru antara kita dan kita. Dan pada prinsipnya kami menolaknya. Kami menolak untuk pembangunan pusat pemerintahan baik itu provinsi maupun kabupaten perkisaran ditempatkan di kampung
Mulyama atau distrik Mulyama, pada khususnya di tanah Konam atau di sekitarnya. Kami menolak dengan keras. Tidak ada yang jual beli tanah di sana, tidak ada yang hibahkan tanah di sana, dan kepada siapa-siapa yang bermain ini kita akan lacak sama-sama, kita akan kejar sama-sama, dan kita akan masuk dalam ranah hukum dan siapa-siapa yang terlibat di dalam itu. Dan itu yang saya ingin sampaikan kepada media dan kepada pemerintah, bahkan kepada pemerintah Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wah. Yang berikut akan sampaikan orasi dari perwakilan tim peduli tanah adat Hubula, yaitu Alus Iman. Untuk itu kami silakan untuk menyampaikan orasi. Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan Allah bangsa Papua, alam leluhur yang ada di Lembah Ulama. Kami hari ini kembali berkumpul dengan satu masalah kami, masalah yang besar, bukan hanya melingkup Jaya Wijaya, tetapi melingkup Lapago. Beberapa waktu kemarin kami sudah jumpa pers berkaitan dengan isu yang ada ini. Wamena bukan tanah kosong. Wamena tanah yang bertuan. Ada orang-orangnya di sana. Jangan datang seperti pencuri kemudian masuk merampas, menghabisi rakyat yang ada di sana. Oleh karena itu, kami di sini mau menyampaikan kepada publik, masyarakat alam leluhur yang ada di lembah sana, terlebih khusus yang ada di Mulyama, sudah menolak. Maka itu silakan oknum-oknum yang hari ini sedang memperjuangkan Provinsi Pegunungan Tengah Papua ini, silakan Anda bawa ke Jakarta dan atur dengan pemerintah negara Republik Indonesia. Silakan. Jangan korbankan rakyat. Jangan pernah korbankan rakyat. Tanah ini adalah mama kita, yang harus kita jaga, kita rawat. Tidak boleh diperjualbelikan. Itu yang dapat kami sampaikan, dan himbauan kami kepada seluruh lapisan elemen masyarakat yang ada di Wamena dari Herai sampai Watikam perlu melakukan hal yang serupa yang dilakukan oleh beberapa distrik yang ada ini. Karena di Wamena ini bukan tanah kosong. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Di sini mahasiswa masyarakat peduli tanah adat beberapa poin yang sudah ditaruh. Untuk itu kami minta untuk pemerintah dalam hal ini dengar begitu. Dengar apa yang disampaikan oleh masyarakat di sana, yang punya tempat di sana yang menyampaikan ini. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Waktu kami kembalikan. Wah. Orasi berikut disampaikan oleh mewakili mahasiswa atau ketua HMPB Albert Kaloli. Kami disilakan untuk menyampaikan orasi. Padat dan jelas. Terima kasih, selamat sore semua. Yang pertama perkenalkan saya Albert, ketua mahasiswa Jaya yang ada di kota Jayapura. Kami pada prinsipnya mahasiswa sudah mengutus tim di setiap ikatan 40 distrik yang ada di Kabupaten Jaya Wijaya. Saat ini yang lain sudah ada di Wamena dan juga kami yang lain masih ada di sini. Yang di Wamena sudah buat reaksi seperti Mulyama, dan juga pada hari ini teman-teman dari Mulyama yang ada di kota Jayapura. Kami mahasiswa bersama masyarakat menolak tegas menjual tanah di Kabupaten Jaya Wijaya. Jadi Jaya Wijaya bukan tanah kosong. Tempat strategis yang sudah diwacanakan oleh pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya
seperti Mulama, Molama, Welesi, Gunung Susu, Muslimo, dan sebagainya, pemerintah stop. Wamena bukan tanah kosong. Kami tetap akan memperjuangkan hak-hak kita untuk berkebun. Tanah adalah mama kita. Itu prinsip dan target kita. Hidup mahasiswa. Hidup. Terima kasih. Wah. Baik, kami masih lanjut yang akan sampaikan oleh dari tokoh intelektual dari aktivis kita. Itu disilakan dengan orasi. Wah. Selamat sore, Pak. Saya mau menyampaikan beberapa hal. Itu ada yang pertama, kepada Bapak Bupati Jaya Nomri Karbanua. Saya tidak tahu gelarnya apa, saya lupa. Kita tidak pernah jual tanah, Gonang itu. Dia tidak pernah jual, dan kita tidak pernah jalan kepada Bapak, ke kantor Bapak untuk menjual tanah, menawarkan tanah untuk jual. Tidak pernah. Dan saya sebagai anak tanah Mulyama, saya menegaskan tidak ada menolak keras masuk bangunan provinsi maupun kabupaten. Saya menolak keras. Terima kasih atas waktu. Wah. Hidup mahasiswa. Hidup. Kita harus hidup. Pulau bukan tanah kosong. Wakilnya bukan tanah kosong. Ada orang mereka. Kita ada di sini. Dan orasi yang berbeda mencapai dari dan begitu dari universitas sambil kita. Baik, terima kasih. Yang pertama terima kasih pada teman-teman semua pada sore hari ini. Saya akan berbicara atas nama Universitas Cendrawasih. Sebelumnya perkenalkan saya sama Ketua Universitas Cendrawasih periode 2022-2023. Kami di sini akan berbicara untuk terkait penolakan pembangunan kantor gubernur Pegunungan Tengah di Mulyama, secara khususnya secara keseluruhan di seluruh Kabupaten Jaya. Kami di sini melihat bahwa pembangunan yang diinisiasikan oleh pemerintah pusat di Kabupaten Jaya, khususnya di Mulyama, itu berpotensi untuk akan merusak nilai-nilai adat dan budaya yang ada di Kabupaten Jaya secara keseluruhan, tapi juga secara khusus di Mulyama. Maka kami di sini mahasiswa sebagai agen of control, agen of change, tapi juga agen of analysis. Di sini kami mau menyampaikan, di sini kami tidak bisa proh ke siapa-siapa, kami tetap berproh kepada rakyat, karena rakyat tidak punya apa-apa. Kami hanya punya untuk mahasiswa. Sehingga kami tetap bersama mahasiswa ketika ada potensi-potensi ataupun kebijakan pemerintah yang bisa merusak ataupun mengorbankan masyarakat, situ kami ada di situ. Kami tetap bersama rakyat, dan bagaimana maunya rakyat itu yang kami akan tetap menyuarakan. Dan hari ini sikap masyarakat dari Jaya dan secara umum, tapi secara khusus Mulyama, sikap itu kami dukung, dan kami bersama-sama menyatakan sikap untuk menolak pembangunan kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Karena status tanah itu sampai hari ini tidak jelas, diserahkan uangnya ke siapa, tapi juga yang terima siapa,
Dan sampai hari ini ada masyarakat juga yang menyatakan bahwa tanah ini belum pernah dijual. Kami berharap ke depan tanah ini harus diperjelas dulu, baru nanti diperjelas dulu, baru bisa dilakukan pembangunan atau memang kalau masyarakat mau tidak bisa dibangun di situ, tidak usah memaksa-maksakan. Kasihan mereka ini sudah dari dulu hidup dia punya tanah dan rumah, tidak perlu itu. Terima kasih juga dari kami dari Stuber. Bagaimana kita kami berkolaborasi dan untuk berkali kepada pada diri dan kami siapa berkolaborasi supaya para kita. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili kuliah sekaligus juga saya orang asli di sana. Jadi pada prinsipnya prinsip ini adalah untuk keselamatan entah itu manusia maupun alam semesta. Dalam hal ini konteks keselamatan manusia pula terjadi khusus keselamatan manusia dan alam semesta ini begitu. Dan masyarakat di sana ini mereka tidak hidup dari pembangunan, yang hidup dari uang, yang hidup dari hasil jual tanah, itu dari hasil jual tanah mereka sendiri. Mereka hidup di atas tanah mereka sendiri, dan mereka ini tidak pernah mengemis keluar dari daerah mereka, keluar dari ilmu, tetapi dapat kembali merawatkan mereka. Dan mereka ini tidak hidup di atas uang, tidak hidup di atas jabatan, tidak hidup meninggal pun tidak hidup dalam kubur uang, tetapi hidup di atas tanah mereka. Jadi dengan pembangunan ini bukan kesejahteraan mereka, tetapi justru membawa malapetaka untuk mereka, membahayakan nyawa mereka, membahayakan keselamatan alam, dalam ekologi. Jadi gereja menolak ini, hanya secara pribadi menolak untuk mencela keselamatan manusia dan alam semesta. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah kemarin pernyataan Bupati menyatakan bahwa hanya sekitar 200 hektar lebih sudah dasar. Itu pernyataan yang bohong. Dan ini gereja melakukan hal yang penipuan. Dia dipilih oleh rakyat masyarakat, lalu menipu masyarakat lagi. Pernyataan kami adalah apakah dia tidak dipilih oleh masyarakat? Jadi berarti dia yang sendiri. Jadi jadi masyarakat berarti punya kewajiban tanggung jawab untuk selamatkan masyarakat dari alam semesta di wilayah pemerintahan. Dan yang berikut lagi adalah bagi mereka yang mencuri mengatasnamakan masyarakat, entah yang ada di pemerintah, birokrasi, dan juga oknum-oknum tertentu, mulai saat ini bertobat dan sadar. Kalau mereka tidak berbuat terus begitu, dan akan hukum tanah. Mulai saat ini saya tutup mereka atas nama Allah menurut di atas tanah Papua ini, terlebih khusus tanah Tangguna dan khusus lagi tanah Tangguna. Mulai saat ini dan selanjutnya kamu bertobat dan yang tinggal di masyarakat. Kalau kamu mensebar di masyarakat, berjalan hukum kamu dan nasib kamu. Itu dari saya. Terima kasih atas waktu yang sudah Terima kasih. Kami kita akan sampaikan perwakilan dari wilayah Papua di Sulawesi Selatan. Saudara Haji Papua. Selamat sore semua. Pertama, bersyukur kepada Tuhan dan kami minta kita bisa berdoa hari ini, hari yang momen yang begitu luar biasa, semuanya kita menyikapi di Papua dan dari khusus keluarga. Saya disupport dengan ibadah Ibadah Sekolah
khusus di wilayah adat Lapago atau Kabupaten BNN. Itu pembangunan ini apakah jadi pusatkan Kota Madi atau jadi Jaya sampai saat ini dari pemerintah cari apa lokasi kita sementara termasuk perbaikan di bidang itu. Ibu Liam, jadi kami berpandangan bahwa sampai saat ini beberapa aksi yang mahasiswa sama masyarakat sudah lakukan penolakan dengan alasan bahwa kehadiran pemerintah untuk membangun di sana tidak sepakat antara pihak-pihak yang kemarin itu, dan tanah konon itu merupakan tanah penggunaan, artinya kepemilikan bersama. Itu yang hadir di sana ada sebagian pihak yang hadir, kemudian mereka menerima dan izinkan pemerintah masuk ke dasar itu. Kami berpandangan bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 18 ayat B, bagian B ayat 2 itu menyatakan bahwa kehadiran negara dia mengatur segala institusi masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia, tapi lebih khusus yang konteks Papua di JIJ di Jalan itu sebelum negara hadir masyarakat sudah ada, dan di situ dia undang-undang menjelaskan bahwa negara mengakui institusi masyarakat adat mulai dari atas tanah, air dan semuanya. Dan kehadiran di sana juga kami melihat bahwa di sana tidak akhirnya tidak sepakat, pihak lain masih protes, dan Bapak Kepala Suku tadi sampaikan itu segelintir orang yang berhati. Jadi pada prinsipnya mereka nyatakan tolak, dan mereka melihat lebih jauh bahwa hasil pangan masyarakat adat karena kesehatan hidup mereka dari nafkah dan lain-lain olah tanah itu sendiri. Sehingga kami sampaikan kepada pemerintah melakukan pendekatan persuasif, hadirkan pihak-pihak kemudian membicarakan pihak yang punya wewenang di situ. Jadi takutnya ke depan menjadi konflik antara masyarakat, kediaman juga dengan pemerintah. Sehingga itu langkah yang baik yang harus diambil. Kemudian sampai saat ini masyarakat nyatakan bahwa kita juga perlu kita sopan-sopan begitu. Jadi kami dari terima kasih. Terima kasih. Yang berikut akan disampaikan orasi langsung membacakan pernyataan sikap kami untuk selama atau pemilihan atau angkat tangan kiri semua, angkat tangan kiri. Hari ini jelas pernyataan sikap jelas. Hari ini kita angkat tangan kiri bertanda bahwa kita mau membela mana, itu jelas. Hidup mahasiswa, hidup tanah adat, hidup tanah adat Gunung, hidup tanah, hidup rakyat Papua, hidup rakyat Mulyama. Jadi jelas hari ini kami menyatakan sikap bahwa kita tidak mati, masih hidup yang memiliki tempat di Lapago, lebih khususnya itu Gondam atau Mulyama. Kita tidak mati. Kita tidak mati, kita masih hidup. Yang perlu saya sampaikan poin pertama di sini adalah saya memberitahukan atau membebaskan kepada pihak pemerintah pusat dan ini mendapat wakil menteri dalam negeri. Kemudian yang kedua adalah pihak pemerintah daerah. Jadi saya kasih tahu bahwa atau menentukan tanah kosong sudah jelas. Kemarin sudah nyatakan sikap sepuluh dan akan nyatakan sikap di bekas pokok 12. Dan hari ini kami generasi yang ada dari sana. Hari ini yang kita kuliah, kita sudah sekolah hari ini. Kita mau kembali ke sana, mau kelola kita punya tanah. Di sana tidak ada istilah jual beli tanah. Saya minta dengan hormat kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Bupati, segera klarifikasi, segera cek
kepada sembilan kepala suku yang pernah Bapak percayakan. Dari mana orang-orang itu? Tidak jelas. Yang pernah memang tahu menau, tidak tahu baca tulis, yang sekitar demi kepentingan umum tertentu yang memanfaatkan mereka untuk masuk lokasi kuliah. Hari ini saya mau kasih tahu, kami anak-anak orang Uliama, hari ini kita sudah sekolah mau kembali ke kampung dan mau kelola kita punya tanah. Mereka dalam hal ini Pak Ibu kami orang-orang tua ini saya ketika mempermainkan dengan pemerintah daerah dalam hal ini bupati masuk mau merampas kita punya kekayaan. Stop! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup kanan-kanan! Hidup kanan-kanan! Tolak pemerintah! Tolak pemerintah! Nah, itu yang saya mau sampaikan di sini dan jika kami jelas kami tidak mati, kami punya tanah, kami mau selamatkan mama, kami tetap lawan sampai kita mati. Tanah berat tidak akan pernah Anda beli. Saya kasih tahu kepada saudara Bupati Jaya John Reker. Terima kasih kembali.